Perkenalkan Bu, nama saya Monica Putra Lestari Panjaitan. Saya dengan NIM 42324008 dari Prodi 3 Teknologi Informasi. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengujian perangkat lunak. Pengujian perangkat lunak adalah elemen krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak yang berperan penting dalam memastikan kualitas, kinerja dan kendala suatu produk. Tujuan utama dari pengujian perangkat lunak adalah untuk mengidentifikasi kecacatan, kesalahan, atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang dapat mengganggu fungsionalitas atau mengakibatkan kerugian bagi pengguna. Keuntungan utama software testing adalah satu, meningkatkan kualitas produk. Pengujian membantu mengidentifikasi dan memperbaiki cacat perangkat lunak sejak awal proses pengembangan. Dengan mengatasi masalah ini, sebelum perangkat lunak dirilis, kualitas produk dapat ditingkatkan dan risiko kerusakan berkurang. Keuntungan kedua, mengurangi risiko gagal pengujian yang cermat, membantu mengurangi risiko kegagalan perangkat lunak setelah diluncurkan. Ini membantu mencegah dampak negatif terhadap reputasi perusahaan dan kepuasan pengguna. Keuntungan yang ketiga, meningkatkan keandalan. Dengan mengidentifikasi masalah sejak awal, perangkat lunak dapat diuji dan ditingkatkan sehingga mencapai tingkat keandalan yang tinggi. Hal ini penting terutama dalam perangkat lunak yang digunakan dalam lingkungan kritis atau yang memiliki dampak besar jika terjadi kegagalan. Keuntungan yang keempat, menghemat biaya. Mengidentifikasi dan memperbaiki masalah pada tahap awal pengembangan lebih hemat biaya dibandingkan dengan mengatasi masalah setelah perangkat lunak dirilis. Kegagalan yang terdeteksi di lapangan dapat mengakibatkan biaya perbaikan yang lebih tinggi dan kerugian finansial. Tujuan utama software testing yaitu verifikasi dan validasi, yaitu memastikan bahwa perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan dapat diandalkan. Lalu meningkatkan kualitas produk, mendeteksi dan mengatasi bug atau kesalahan dalam perangkat lunak sebelum dirilis. Tujuan utama software testing yaitu mengurangi risiko. Dengan pengujian yang memadai, risiko kegagalan perangkat lunak dalam memproduksi dapat diminimalkan. Jenis-jenis pengujian perangkat lunak yaitu functional testing, menguji fungsi perangkat lunak sesuai dengan spesifikasi yang ada. Yang kedua, non-functional testing, yaitu menguji aspek non-fungsional seperti kinerja, keamanan, dan usability. Lalu regression testing, memastikan bahwa perubahan atau perbaikan tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada. Lalu performance testing, yaitu menguji bagaimana perangkat lunak berperilaku di bawah kondisi beban tertentu. Lalu acceptance testing, yaitu menguji apakah perangkat lunak dapat diterima oleh pengguna akhir dan memenuhi kebutuhan mereka. Functional testing adalah salah satu yang paling sering digunakan dan positive testing merupakan bagian penting dari pengujian fungsional. Positive testing dalam software testing. Positive testing adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan yang diinginkan ketika diberikan input yang valid dan sesuai dengan spesifikasi. Dengan kata lain, pengujian positif bertujuan untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak dapat menangani kondisi normal atau yang diharapkan, di mana input yang diberikan adalah input yang benar dan valid. Pentingnya pengujian positif. Pengujian positif memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kualitas perangkat lunak karena satu, menjamin fungsi utama berjalan dengan benar. Pengujian positif mengonfirmasi bahwa fungsi dasar perangkat lunak berfungsi sebagaimana mestinya dalam skenario yang diharapkan. Validasi input yang sah. Pengujian ini memastikan bahwa sistem dapat memproses dan memberikan hasil yang benar ketika diberikan input yang sah dan sesuai dengan spesifikasi. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan pengguna. Dengan mengonfirmasi bahwa sistem berfungsi dengan baik dalam kondisi normal, pengujian positif membantu mengurangi potensi masalah yang bisa timbul dari penggunaan yang salah. Perbandingan antara positif dan negatif, yaitu positif test adalah fokus pada pengujian dengan input pilot yang sesuai dengan spesifikasi. Tujuan, memastikan perangkat lunak bekerja dengan benar di bawah kondisi normal. Hasil yang diharapkan, sistem memberikan hasil yang tepat dan sesuai dengan ekspektasi. Lalu,
Sedangkan yang negatif tes yaitu fokus pada pengujian dengan input tidak valid atau kondisi yang tidak terduga. Tujuannya memastikan sistem dapat menangani kesalahan atau input yang tidak valid dengan cara yang aman. Hasil yang diharapkan yaitu sistem dapat menangani input yang tidak valid dengan memberikan pesan kesalahan yang tepat atau menghindari kerusakan yang lebih lanjut. Proses pelaksanaan positif test. Desain kasus uji yaitu menyusun berbagai skenario pengujian berdasarkan spesifikasi perangkat lunak. Lalu menyiapkan data uji yaitu memastikan data yang digunakan untuk pengujian adalah valid dan sesuai dengan persyaratan sistem. Lalu eksekusi kasus uji. Melakukan pengujian berdasarkan skenario yang telah disiapkan. Verifikasi hasil memastikan bahwa perangkat lunak memberikan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Dokumentasi hasil mencatat hasil pengujian termasuk kesesuaian output dengan ekspektasi. Contoh penggunaan positif test. Fungsi login memasukkan nama pengguna atau kata sandi yang benar untuk memverifikasi akses akan diberikan dengan benar kepada pengguna yang diautentikasi. Pengiriman formulir menguji formulir dengan format data yang valid, panjang teks yang masuk akal, dan pengunggahan file yang sesuai untuk memeriksa kelancaran pemrosesan. Eniaga menambahkan produk yang valid ke keranjang, memeriksa jenis pembayaran yang berfungsi, dan memverifikasi kelengkapan pesanan untuk memvalidasi saluran pembelian. Rendering konten memuat halaman dan aset dengan format dan tampilan yang diharapkan berdasarkan platform dan browser yang didukung. Panggilan API meminta data dari API dengan kredensial dan parameter resmi untuk mengonfirmasi penggunaan API yang benar. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Dan pembagian tugas yaitu Trinines Lauren Lubis, tugasnya yaitu mencari pengertian dan manfaat. Monica Putra Lestari Penjahitan mencari perbedaan. Natasha Magdalena Tembunan mencari contoh. Michelle Centuri mencari keuntungan dan tujuan. Sekian dari hasil presentasi saya. Terima kasih.